kita pelajari sebelumnya. Tentu Quran memang setiap hari harus dibuka, ya itu untuk terus menambah di prefrontal. Kalau misalnya sudah pernah membaca ayat itu dan sudah baca terjemahannya, terus kita baca lagi apa yang terjadi itu di prefrontalnya, ya ayat tersebut dia akan lebih kuat lagi sambungan-sambungan sarafnya, ya sehingga ya yang mengalir pesannya ke badan lewat sistem saraf itu lebih cepat lagi dibanding kalau kita baru baca satu kali. Itu makanya mengapa nih kesempatan sekali kita juga investasi di diri kita ini. Ya. Namun itu tadi, karena otak manusia ini unik, ya kita juga harus lihat untuk bisa masuk ke prefrontal itu melewati banyak sistem-sistem. Dan otak ini juga ya luar biasa ya. Ini otak laki-laki dan perempuan juga ada program-program yang banyak bedanya. Ya. Makanya untuk memberi masukan-masukan atau kita mau menanamkan atau kita menginvestasikan ya aset kita ini di prefrontal itu, makanya kita juga harus tahu ini anaknya laki-laki apa perempuan. Ya. Kemudian juga selain itu kita harus juga belajar ini anak kita nih, oh jadi anak saya laki-laki. Wataknya apa ya? Nah itu. Karena watak itu nanti akan ada programnya yang kita biasanya sebut ini secara gampang ya, sebetulnya lebih sangat kompleks lagi program yang ada di dalam otak dan bekerjanya lebih kompleks ya. Tapi untuk lebih mudahnya kita secara populer akan menjelaskan bahwa di lobus parietalis itu yang ada di sini itu yang ada warna biru itu, di situ adalah program watak yang memang Allah sudah berikan sejak anak itu dalam rahim. Ya. Di situ ada watak, di situ ada bakat, di situ juga ada istilahnya sekarang baterai kasih, di situ juga. Jadi kita juga untuk mau memasukkan atau menginvestasi ajaran-ajaran untuk masuk di prefrontalnya, itu harus tahu ini anaknya laki atau perempuan, ini dia wataknya apa gitu. Karena tidak mudah memasukkan ajaran-ajaran itu di prefrontal. Kadang kita punya anak lebih dari satu, ada 2, 3, 4, atau 5 gitu ya. Kita ajarkan sama misalnya, nah kalau buang sampah ini pada tempatnya ya. Dan selalu harus ada alasannya. Kenapa? Karena Nabi minta kita harus ya bersih. Dan Islam senang orang yang bersih. Dan kebersihan itu adalah sebagian dari iman kan gitu. Ya. Jadi walaupun ibu nggak lihat kamu buang sampah, tapi Allah maha melihat. Itu harus nanti akan masuk di prefrontal. Cuman untuk masuk di prefrontal itu ada kaitannya dengan ini anak laki apa perempuan ya. Dan ini wataknya apa ya? Itu dia. Ya. Belum lagi nanti ada kaitannya dengan sistem limbik. Yang di tengah itu otak, program emosi. Kita sedang nasihati anak, tapi dia dalam keadaan sedih, itu masuk di prefrontalnya itu tidak bisa cepat. Tersimpan di prefrontalnya tidak bisa cepat. Kenapa? Karena dia sedang sedih, jadi dia mekanisme pertahanan dirinya tuh kuat sekali, kemudian sehingga dia penolakan. Atau tuh anak sedang marah, ya waktu sedang marah kita kasih masukan-masukan untuk masuk di prefrontalnya itu mungkin ya tidak bisa langsung masuk. Jadi waktu kita mau investasi ya kebajikan di prefrontal itu juga kita harus lihat ini dinamika kehidupan si anak ini gitu. Ya. Contoh misalnya ya, karena memang laki-laki dan perempuan berbeda ya. Laisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini juga kita harus tahu persis. Kita bicara sama anak laki pada anak perempuan. Ya kan? Nah, kalau kita bicara dia anak laki gitu. Oh berarti anak laki-laki ini ya dalam sebuah penelitian neuroscience, pada saat perkembangannya anak laki-laki itu sampai dia 2 dewasa itu otak kanannya, otak belahan kanannya itu lebih berkembang dominan, ya kan? Bapak Ibu teman-teman pernah juga lihat seminar dari kami itu ada penjelasan tentang otak kanan dan kirinya pada laki-laki dan perempuan ya, mungkin kalau kita lihat di gambar ini ya. Nah, ini peneliti-peneliti yang sering sekali saya ambil jadi referensi karena memang dia lebih akurat ya. Ini otak yang diteliti ya. Nah, ini kan otak kiri kanan nih. Laki-laki dan perempuan itu perkembangannya berbeda. Ya kan?
Nah, karena apa? Ada di dalamnya ini nih sel otak ini. Nah, ini tadi yang di prefrontal, sel otak yang di prefrontal ini, yang itu ada inti selnya itu, situ ada nanti memori untuk merekam ya ajaran-ajaran yang di prefrontal, yang di dahi itu. Ya kan? Nah, ini jadi di dalam otak itu sel otaknya banyak sekali. Jadi memberikan masukan-masukan, menginvest ajaran-ajaran, prinsip-prinsip akhlak dan sebagainya, itu akan terekam di dalam inti selnya, ya. Nah, ini kayak gini nih, luar biasa nih sambungannya. Nah, ini alat-alat seperti itu ya. Nah, ini juga saya kita sering cerita ya tentang apa? Bentar ya, sebentar ini kok. Oke, ya. Kita ulang dulu ya. Oh, maaf. Ini nih. Nah, ini saja kita bicara sama anak laki dan perempuan, ini aja sudah berbeda nih. Ini kan otak bicara nih. Laki-laki otak bicaranya sebelah kiri saja, perempuan kiri kanan. Kita bicara sama anak laki-laki, itu juga harus tahu dia di waktu-waktu yang mana kita mau diskusi sama anak laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki karena otak bicaranya otak kiri, dia ngomongnya cuma sedikit. Kata-katanya cuma 2.000 sampai 4.000, bunyi vokalnya 1.000 sampai 2.000, gerakan bahasa tubuhnya 2.000 3.000. Jadi kalau kita nyuruh memberi masukan pada anak laki-laki dan kemudian dia enggan melakukannya, bukan berarti dia membangkang atau dia malas. Kenapa? Bahasa tubuhnya udah habis. Sehari itu mungkin dia sudah pakai untuk bergerak, untuk loncat-loncat, atau waktu mungkin dia sekolah, bayangkan dia kalau kelasnya di tingkat lantai 3, dia bolak-balik. Sampai di rumah malam, terus kita minta, nak, ya, ayo dong nak, buang sampah pada tempatnya, tolong dong nak, ambilin baju-baju kotor di tempat setrika, ambil dong. Itu terus kemudian dia susah banget melaksanakannya, itu bisa jadi karena gerakan bahasa tubuhnya sudah habis 3.000 itu. Ya, makanya anak laki kadang kita lihat, kenapa sih anak laki ini susah banget berat badannya untuk digerakkan, karena memang stoknya itu cuma sedikit. Beda kalau sama perempuan kan. Perempuan kan banyak sekali. Ya. Makanya kalau ibu-ibu sekarang dengan kapasitas 20.000 itu dan sekarang kita di rumah, insya Allah itu bisa disalurkan dengan baik itu, ya. Mulai kita kerjakan sendiri, mulai kita rapikan barang-barang di rumah, apa segala macam. Apalagi menyambut Ramadan ini, insya Allah rumah jadi bersih kembali. Itu cukup kalau untuk ibu-ibu gitu. Kalau punya anak perempuan yang gerakan tubuhnya 10.000 tuh, nah itu mungkin sampai malam masih bisa tuh, diajak ini, disuruh begini, masih bisa. Tapi ada juga anak perempuan yang gerakan tubuhnya cuma 8.000, ya. Jadi ini kita harus tahu persis. Kita mau tanamkan investasi ajaran-ajaran, tapi kita harus tahunya anaknya laki atau perempuan ya. Perempuannya yang bagaimana, yang 8.000 sampai 10.000 gerakannya ya. Anak lakinya yang mana? Wah, sudah ada dia laki-laki gerakannya cuma 2.000. Jadi kalau dia misalnya kita minta tolong sesuatu, karena kita sudah tahu kalau kamu nolong orang tua itu pahalanya luar biasa, wah gitu ya. Tapi terus dia enggan melakukan, kita harus mikir juga, oh ini sudah habis kuotanya ini. Ya, atau jangankan gitu, kita WA anak laki-laki yang misalnya sedang di luar sana, dia cuma jawab Y atau OK saja, kita jangan lagi marah sebagai ibu ya, terutama ibu ya. Karena kalau kita ibu-ibu kan karena stoknya banyak, semuanya ditulis kan. Nah ini yang harus diingat, ini anaknya kayak apa ya gitu. Oke. Jadi ini harus tahu persis. Begitu juga ya kita mengetahui tentang perkembangan otaknya lagi nih. Nah ini nih. Ini kan yang hijau ini kan otak kanan nih, yang biru otak kiri. Otak kanan ini otak kreatif, otak imajinasi, otak ilham, otak intuisi, otak warna juga, otak teknologi, otak permainan, otak imajinasi, ya, otak khayal juga di situ ada. Kemudian otak gerak, yang kirinya otak analytical atau analisa, otak teratur yang kiri, otak matematika, otak bahasa, ya. Nah, karena kita punya dua-duanya, maka kita bisa serius dan bisa santai juga. Hanya memang ada perbedaannya. Laki-laki ini dominan yang kanannya ini. Ya. Jadi otak kreativitasnya lebih dominan anak laki. Dari kapan? Dari kecil. Sampai kapan? Sampai kapan lagi? Ya, kita perempuan juga punya otak kreatif, cuman ya tetap lebih dominan yang anak laki. Nah, kita lihat kembali ya, mungkin pernah teman-teman lihat modul sebelum-sebelumnya atau di tempat lain, ya kita ulang lagi ya. Jadi kalau otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki.
Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki. Anak perempuan juga mampu membaca lebih awal. Artinya kalau dari kecil kita sudah mau menginvestasikan ajaran-ajaran kebajikan pada anak-anak, ini anak laki mau perempuan dia agak berbeda nih ya. Anak-anak laki-laki itu yang berkembang duluan kanannya. Kita tahu tadi kanan tuh otak kreatif, ya, otak rileks, otak bermain, otak imajinasi, otak warna, otak musik juga. Ya. Jadi anak laki-laki otak kanannya tuh berkembang lebih cepat dari otak kirinya. Kalau perempuan kan dia seimbang. Ya. Saya suka sekali ulang-ulang ini karena pada saat kita nanti punya anak siapapun dia atau laki perempuan terus kita mau investasi ajaran-ajaran kebajikan, kita udah tahu ini apa ya, jangan langsung putus asa, terutama untuk anak laki. Terutama untuk anak laki. Makan apa saja. Nah, ini. Kita lihat ya perkembangannya ya. Ini maksudnya bukan otak kanannya lebih besar gitu, bukan. Ini sambungan di sel otaknya di dalam otak tuh anak. Ya kita lihat tuh anak perempuan dia kiri kanannya seimbang. Nah, jadi kalau kita punya anak perempuan dari kecil kita ajarkan hal-hal kebajikan, bisa jadi anak perempuan lebih cepat pahamnya karena otak analisanya sudah tersambung, ya. Otak kanannya juga sudah tersambung. Nah, kalau bicara sama anak laki-laki, nah ini ada ciri khas ya, anak laki-laki kanannya duluan yang tersambung. Kanan ini otak imajinasi. Artinya kalau kita mau masukkan ajaran investasi, ajaran-ajaran kebajikan pada anak laki karena dia imajinasi, ya ini tadi kita bawa ya menstimulasi otak kanannya. Kita harus bercerita. Anak perempuan juga senang diceritakan, tapi anak laki lebih senang lagi cerita sambil kita imajinasinya dikembangkan. Ya, disinilah kita harus tahu bahwa anak laki-laki ngajarin anak laki-laki nggak bisa ya 0 sampai 6 tahun ini hanya lewat kata-kata saja. Dia harus ada yang kaitannya dengan otak kanannya, yaitu apa? Imajinasi, warna, ada musik di situ juga atau irama, ya. Jadi kalau misalnya kita ngajarin anak laki-laki sambil kita juga ya pukul-pukul apa namanya? Belang atau pukul-pukul panci, buat anak laki tuh masuk ajarannya itu, ya. Atau misalnya kita membacakan buku cerita, kemudian kita ada alat peraganya, atau misalnya kita ajarkan anak laki-laki prinsip-prinsip kebajikan atau nasihat-nasihat, tapi kita ajak sambil dia main bola atau sambil bermain, itu lebih masuk itu. Kenapa? Karena otak kanannya duluan yang berkembang. Nah, ini yang penting sekali kita tahu. Saya alhamdulillah karena punya 4 anak laki-laki, untungnya Allah kasih dipertemukan hasil-hasil penelitian ini. Wah kalau enggak kayak apa Bu? Punya anak laki-laki yang dari kecil lari sana, lari sini, ya kemudian senang dengan benda karena memang otak kanan otak benda. Ya tergantung eranya. Kalau misalnya era bendanya waktu itu adalah layangan atau gundu, mungkin mereka mainnya itu terus. Kalau eranya pada saat itu sepeda, makanya mainnya sepeda terus. Kalau eranya sekarang gadget, nah ini jangan heran ini anak laki-laki pasti ya dia tertarik sekali dengan gadget karena dia benda, karena otak kanannya, otak teknologi juga itu. Apapun teknologinya, belum lagi nanti kalau 2000 sekian, waduh ya. Itu pasti anak laki-laki tertarik pada benda dibanding anak perempuan. Kita juga senang benda, kita juga senang gadget, tapi lebih jago laki-laki. Jadi jangan heran kalau ibu-ibu merasa agak susah nih kalau pakai media atau pakai gadget ya dibanding suami itu. Saya juga heran kadang-kadang anak laki saya dia lebih paham tentang masalah media ini, masalah gadget ini. Padahal saya rasanya nggak ngajarin dia gitu. Tapi itulah anak laki-laki, itulah otak laki-laki. Ya. Untuk ajarkan membaca, menulis pada anak laki-laki usia 0 sampai 6 tahun ini benar-benar harus pakai otak kanannya. Ya, sebagai ya media untuk masuk program kebajikan-kebajikan itu untuk otak yang di depannya. Ya tetap mereka prefrontalnya masuk, cuman yang prefrontal kanannya itu dia lebih dominan. Makanya masukkan juga ajaran-ajaran untuk otak yang di depannya itu, yang prefrontal korteksnya itulah untuk anak laki dengan menggunakan otak kanannya. Nah, ini kita harus cari kreativitasnya apa ini, ya. Makanya kalau ibu-ibu punya
buku-buku cerita tentang Rasulullah SAW, kemudian tentang sahabat-sahabat, tentang kebajikan. Sekarang alhamdulillah sudah ada medianya seperti itu. Atau sekarang karena era gadget, ya gadgetnya juga kita isi tentang program-program yang seperti itu. Wah itu sangat membantu ya otak anak-anak ya, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi laki-laki lebih masuk. Ya. Perempuan ibu nggak kasih media nih, nggak. Ibu cuma cerita saja, nggak pakai media, cuma cerita ya bahwa ya, nak misalnya kita anaknya perempuan ya, ibu Nabi Muhammad SAW itu namanya Siti Aminah, bapaknya Abdullah. Ini nggak pakai buku, nggak pakai alat peraga, itu anak perempuan lebih cepat mengerti. Kenapa? Karena otak kiri, otak analisanya ya itu sudah berkembang. Itu anak perempuan. Ya. Terus umur berikutnya 6-12, nah itu tadi anak perempuan juga kiri kanannya seimbang. Jadi kalau kita punya anak perempuan itu kenapa dikatakan itu ahli surga? Karena dari kecil tuh kita bisa bina dia, sudah kita bisa karena otak kiri kanannya seimbang. Anak laki-laki dia tetap masih kanannya. Bahkan dikatakan baru umur 6 tahun anak laki-laki otak kirinya baru siap untuk belajar analisa lebih lagi gitu, atau belajar membaca atau belajar hitung-hitungan itu baru 6 tahun ke atas. Artinya buat ibu-ibu yang anaknya laki-laki waktu misalnya umur 3, 4 sampai 5 tahun diajarkan kebajikan-kebajikan yang kemudian nampaknya dia lambat banget mengerti ya. Ini tolong tidak usah putus asa dulu, ya tenang aja dulu, tenang. Ini laki-laki yang penting masukkan saja. Masukkan saja, tapi ingat karena kanannya dominan ya lewat otak kanannya. Hati-hati, jangan sampai maksa yang kiri. Ya, kalau maksa yang kiri nggak lewat kanan, kita maksa ajarkan ya pakai kalimat-kalimat saja. Jadi kita paksa yang kirinya, kanannya kita tidak pakai. Wah itu nanti berbahaya. Ya, berbahayanya apa nanti setelah dia ya remaja atau dewasa. Ya. Nah ini 6-12 ini usia SD ya. Kita lihat juga anak laki-laki di SD masih juga senang bermain, lari-lari ya, tapi dia jago banget kalau sudah diajak bicara tentang media ya, tentang benda, tentang wah itu lebih jago deh anak laki-laki ya, Masya Allah. Kemudian nanti 12 sampai 18. 12 sampai 18 perempuan juga kiri kanan. Lihat tuh, kiri kanannya masih tetap laki-laki masih juga dominan kanan ya, walaupun kirinya sudah mulai. Makanya pas usia SMP, SMA mulai dia bisa menganalisa. Ya sudah mulai paham tentang peraturan-peraturan. Ya. Waktu SD dia belum terlalu paham tentang peraturan, yang penting kita ajarkan juga. Tetapi itu tadi ajarkan lewat menggunakan media-media atau benda-benda gitu. Kalau ibu misalnya mau ajarkan dia membuang sampah pada tempatnya, itu tadi tempat sampahnya kalau bisa berwarna-warni, karena itu otak kanan kan warna-warni. Ya. Kemudian juga ibu mau ada tulisan di situ tempat sampah, tulisannya itu ya digambar warna-warni juga tulisannya, terus ada gambar-gambar lucu. Itu anak laki-laki menarik, dia ngerti oh ini tempat sampah, tempat membuang sampah itu. Jadi kan dia tetap ke kanan ya. Kemudian nanti tapi setelah 12 tahun ke atas ya kirinya sudah mulai bekerja, analisanya sudah mulai bekerja, bahasanya sudah lebih bagus lagi ya, hitung-hitungannya sudah lebih bagus lagi gitu. Tapi perempuan lebih duluan mengerti. Makanya banyak anak laki-laki kita ini waktu SD, SMP, SMA tuh jarang sekali ranking 1, jarang sekali. Kalau di sekolah itu hitungan ranking 1 itu ya matematika, bahasa, ya rajin ke sekolah, tidak terlambat, keteraturan, itu ya itu didominasi oleh anak perempuan itu. Ya. Nah, tapi tetap kita juga ya karena paham bahwa otak kanannya yang bekerja untuk masukkan ya kita menginvest kebajikan-kebajikan itu ya tetap lewat otak kanannya buat anak laki-laki ini. Ya, apa sih kanan? Dan saya ulang lagi, kanan itu adalah otak kreativitas, otak imajinasi, otak warna, otak bergerak, otak teknologi, otak irama, ya, otak hayalan, ya itu anak laki-laki. Otak bentuk ruang, ya. Nah, waktu SMP anak laki-laki itu otak kirinya udah bagus, cuman memang dia senang matematika, tapi dia tidak suka matematika yang aljabar, dia suka matematika yang geometri. Kenapa? Karena otak kanannya yang dominan tadi, dia otak bentuk, ruang. Makanya laki-laki ada yang jago banget, misalnya menghitung ruangan, ya. Coba perhatikan lah, anak laki-laki kita tanya dia ya, nah ini ada lemari misalnya, lemari baju, kita mau masukkan di kamar kita lewat pintu kita.
yang 1,5 meter misalnya pintu kita. Kita cuma tanya sama anak laki-laki, nak itu pintu itu bisa masuk nggak pintu lemari itu bisa masuk nggak ke pintu kamar ibu? Anak laki cuma ngeliat aja begitu, dia bilang bisa bu. Kenapa? Dia menghitung hitungan matematika yang bentuknya ruang, geometri. Ya. Kalau kita biasanya kita hitung lantai berapa meter tuh ya, gitu. Atau kita ambil ukuran, kita ukur tuh lemari, baru kita ukur juga itu pintu kita. Itu perempuan. Tapi laki-laki dengan otak kreativitasnya, otak kanannya cuma lihat dari jauh, oh dia bisa itu bisa masuk kok. Itu kehebatan laki-laki ya. Apa lagi? Nah, sekarang di atas 18 baru otak kiri kanannya laki-laki ya, baru dia seimbang. Makanya setelah nanti usia di atas 18 ya, itu sudah kuliah, itu anak laki-laki itu dia lebih kokoh lagi ya, keseimbangan otak analisa dan kreativitasnya itu juga sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi ibu-ibu yang punya anak laki ya sabar aja, tenang-tenang aja ya, kita tetap ajarkan dia, masukkan investasi ajaran, tetapi ingat otak kanannya karena dominan, jadi nggak usah heran kalau kita ajarin malah dia lari-lari, atau kita ajarkan malah dia loncat sana loncat sini. Tetapi waktu dia loncat-loncat kita ajarkan ya tentang peraturan-peraturan, itu masuk di otaknya itu. Ya, itulah di sini kita dituntut ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu mencari kreativitas ini. Nah ini ya, hanya cuman kalau kita nggak tahu cara kerjanya otak laki-laki dan perempuan, kita juga bingung nih. Apalagi kalau ibu-ibu yang biasa punya anak pertama, kedua perempuan, kemudian punya anak laki-laki yang ketiga, atau baru anak laki yang keempat, kakak-kakaknya perempuan, itu sering bingung ini. Ini kenapa? Gimana caranya ini menghandle anak laki-laki? Ya, jadi ini yang kita harus tahu persis ini, karena kita ingin anak-anak ini jadi investasi ya. Kita mau memberikan masukan-masukan atau ajaran-ajaran ya. Ingat di prefrontalnya sini. Dan kemudian apa? Karena investasi itu investasi akhirat oleh para ulama adalah sedekah jariyah. Ini juga kita harus ajarkan juga anak-anak ini bahwa ya kita berinfak, kita bersedekah, kita berzakat, kita memberikan hadiah ya, memberikan hibah, memberikan wakaf, itu adalah investasi akhirat. Itu mulai harus diajarkan dari kecil anak-anak. Ya. Dan dia harus lihat kalau ibunya ya senang berbagi supaya masuk di lobus frontalisnya. Itu juga sudah harus kita masukkan. Ya, karena ini investasi akhirat, ini adalah hal-hal yang seperti itu ya, kita menabung di alam semesta istilahnya ya. Jadi ini juga harus diajarkan sama anak-anak. Kemudian kita kasih hadiah antar saudaranya, itu adalah investasi akhirat juga. Ya, kita ajak ya suatu ketika kita ajak makan anak kita sama teman-teman kita kasih tahu ini namanya ya kita berinfak, kita ajak makan teman-temanmu. Wah, itu udah harus masuk juga tuh, udah mulai dari kecil, nggak apa-apa, masukkan karena inilah investasi akhirat yang juga dari sisi harta ya, karena kan kita mau anak dan harta ini jadi investasi kita dunia akhirat, bukan hanya dunia saja tapi dunia dan akhirat ya. Inilah, tapi itu tadi harus tahu juga kerja otaknya anak laki-laki perempuan ya. Kalau nanti kita harus tahu juga nih wataknya nih, anak ini wataknya apa nih, di ekstrovert atau introvert ini watak anak ini ya. Ada anak misalnya anak yang ekstrovert yang dia ada namanya watak hasrat mengatur. Kok ini anak kalau saya kasih tahu kok dia jawab terus gitu ya. Saya kasih tahu, nak, buang sampah di tempatnya ya nak. Misalnya gitu kita ajarkan. Dia jawab, kenapa harus di tempatnya sih? Apa tujuannya di tempatnya sih? Oh itu bukan anak mau membangkang, itu karena wataknya. Karena dia hasrat yang ingin mengatur atau hasrat ingin tahu target tujuannya. Sudah kita jelaskan saja. Ya, jadi kita nggak usah merasa, ini anak kok dikasih tahu ya, dia nggak bisa lembut. Ya, masalahnya bukan masalah lembut atau enggak, ini watak anak, karena dia juga belum lagi memahami tentang wataknya, dia kadang-kadang bertanya, apa tujuannya saya harus buang sampah pada tempatnya? Ada yang begitu. Ada anak yang juga selalu bertanya, kenapa harus dibuang tempat sampah? Kenapa tidak langsung dibuang saja di lantai? Ada yang begitu juga, itu juga watak itu. Selalu bertanya kenapa.
ada anak juga yang selalu bertanya, gimana caranya harus buang tempat sampah, itu kan dia jauh. Itu ada lagi anak yang kayak gitu yang harus kita ajarkan. Iya, kamu berdiri ya sayang, kamu jalan hampiri tempat sampah baru buang ke sana. Ada juga yang begitu. Ya, itu kalau itu watak. Dia bekerja di lobus parietalis di sini. Itu lagi juga kita harus belajar bagaimana ciri khas watak anak-anak ini. Beberapa modul-modul yang pernah kami buat juga adalah tentang watak. Itu juga bisa nanti teman-teman, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda membuka kembali ya modul-modul kayak gitu. Ya. Nah kemudian ya diri kita sendiri juga sudah mulai juga selain menginvestasikan anak-anak dengan ajaran-ajaran kebajikan, kemudian contoh-contoh kebajikan ya. Nah, kita juga mulai harus investasi. Kita harus juga mulai investasi diri kita juga. Ya, selain membuat kebajikan dari diri kita, itu tadi kita menginvestasikan harta kita. Ya. Artinya apa? Ya, itu tadi mulai dari hal yang kecil, ya itu tipsnya ya, mulai dari hal yang kecil ya. Kita mulai memberikan hal-hal yang kecil, kita infak kepada orang-orang, apalagi nih kondisi seperti ini ya, kita bisa berinfak ya, seberapa saja ya, tergantung kita punya kemampuan. Tetapi hati-hati ya, kita juga harus punya target dan kita melakukan secara konsisten. Tanya berapa? Jangan mentang-mentang hasilnya dari investasi akhirat ini tidak langsung dilihat ya, karena nanti kan di akhirat tidak langsung dilihat, maka kita mengabaikan itu. Gitu. Ya, artinya begini, kalau misalnya kita sudah menginvestasikan harta kita tahun ini 2,5%, tahun depan harus meningkat gitu. Ya itu juga kita harus pelan-pelan mentargetkan seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut wakaf. Nah, mulailah kita juga ya melihat apa yang bisa kita wakafkan gitu. Wakaf itu nggak hanya mesti tanah ya, jadi wakaf itu bisa saja membantu sekolah-sekolah, kemudian juga bisa juga memberikan mukena-mukena ke masjid gitu ya. Itu juga wakaf. Jadi sesuatu yang digunakan secara terus-menerus dan bermanfaat kemaslahatan umat, nah itu wakaf. Ya. Nah, itu juga kita ajarkan, selain ajarkan anak-anak, kita juga di dalam diri kita terus kita ingatkan lagi dan kita lakukan seperti itu gitu ya. Dan sekarang kemajuan teknologi membuat kita tuh mudah sekali melakukan investasi akhirat yang kaitannya ke harta. Ya, kita bisa download aplikasi investasi, ya, yang investasi syariah ya. Tapi hati-hati juga, kita harus tahu ini badan yang mengelola ini benar-benar amanah kah atau bisa dipercaya ya. Sekarang sudah mulai banyak seperti itu. Ya. Jadi untuk sementara kita akan diskusi ya. Kita akan diskusi, boleh teman-teman bertanya. Saya hanya kasih pengantar begitu saja ya. Jadi artinya kita ingin menginvestasi anak-anak kita atau diri kita atau keluarga ini sebagai investasi akhirat. Nah itu tadi ya, selain kita mau ajarkan kebajikan, itu tadi harus tahu dia ini anak kita laki apa perempuan, kemudian harus tahu juga bahwa ini wataknya apa gitu ya. Satu ketika nanti bisa lebih dalam lagi, kita harus tahu dia cara bicara sama anak ini supaya masuk ajaran-ajaran kita bagaimana. Ada lagi tuh teorinya pakai menggunakan bahasa kasih ya, bahasa kasih sayangnya itu, karena semua itu kerja otaknya ya. Baik, mungkin Ibu Ios, barangkali ada yang mau bertanya, mungkin kita lebih dalam lagi lewat diskusi-diskusi atau pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bu Ios. Ya, baik Ibu. Kepada jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengklik dulu raise hand ya. Ini sudah ada Ibu Lucy Okta, mungkin bisa dibuka audionya Bu Lucy, jika ingin bertanya silakan. Bisa buka pertanyaan aja, siapa tahu. Baik, untuk ya. Uma Ayah Asaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Ibu Aisyah, alhamdulillah bisa bersua di sini. Ya Ibu, perkenalkan saya memiliki 2 putri, usia 10 dan 9 tahun berdekatan. Oh, beda setahun ya?
beda setahun Ibu. Yang saya ingin tanyakan, karena ini kan kebetulan memang termasuk pertama kalinya anak-anak berbagi waktu 24 jam 1 bulan ini ya Ibu ya, full bersama-sama ya. Iya, betul. Meskipun mereka satu sekolah bareng tapi kan tidak satu kelas. Jadi saya belakangan ini merasa cukup lelah karena mereka tuh banyak sekali perdebatan, pertikaian yang saya baru mulai berusaha memahami bahwa ini juga proses adaptasi untuk mereka. Iya, betul. Saya ingin minta saran dari Ibu, bagaimana seharusnya saya menyikapi jika memang bisa dibilang selain jam mereka tidur, dari bangun sampai tidur itu selalu ada perdebatan-perdebatan, apapun menjadi perdebatan. Mungkin memang saya pribadi kurang sabar atau mungkin suami juga kurang sabar, tidak terbiasa mendengarkan hal seperti ini. Bagaimana sebaiknya kami menyikapinya, Ibu? Karena memang ini akan berlangsung cukup lama ya, situasi seperti ini yang kadang saya hanya bilang, kenapa tidak bisa saling sayang, kenapa tidak bisa bicaranya baik. Saya selalu menekankan begitu. Sampai pernah si adik ini kesal sekali dengan kakaknya dan menangis di depan kaca. Dia bilang dia benci kakaknya, dia nggak mau punya kakak, dia tidak suka menjadi adik. Kebetulan memang saya pun sedang berencana untuk mengkonsultasikan ini ke psikolog anak. Karena yang ketakutan saya adalah kalau misalkan persaingan antar saudara ini saya biarkan tanpa saya menyikapinya dengan bijak, dengan benar, kekhawatiran terbesar saya sebagai ibu adalah ketika anak-anak saya dewasa, mereka akan terus merasa saling iri, atau mungkin tidak bisa sungguh-sungguh saling sayang. Itu Ibu yang kekhawatiran saya. Saya mohon sarannya bagaimana sebaiknya, mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk ibu-ibu lain, meskipun berbeda jenis kelamin, berbeda usia, tetapi pertikaian-pertikaian ini ternyata kami hadapi begitu, harus tetap di rumah 24 jam sama-sama. Mungkin kita nggak tahu baru kita rasa ya. Baru kita rasa. Terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah ya. Ya baik, itu tadi Ibu sudah bilang ya, itu namanya ada istilah memang persaingan antar saudara ya, sibling ya, atau itu memang ada, baik perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama laki-laki ya. Itu memang ada persaingan seperti itu ya. Apalagi kalau anak laki-laki Bu, karena memang anak laki-laki ini ada perbedaan otak yang Allah berikan programnya pada anak perempuan. Sebetulnya anak perempuan itu ada otaknya senang berkumpul, ya, dia senang berkumpul atau senang bersama-sama. Ya. Cuman kalau sudah mulai masuk usia-usia seperti ini nih 9-10 ya, apalagi yang 10 nih, 10 ini mau masuk usia pubertas nih. Inilah usia prapubertas ini. Di mana ini tanpa Ananda sadari atau kita juga mungkin tidak sadari, ini sudah mulai mau ada perubahan hormonal, ya. Jadi rasa-rasa sensitivitas perasaannya ini mulai muncul ini. Nanti umur 11, 12 ini lebih lagi ya, apalagi nanti pas sudah menstruasi. Ini persiapan mau menstruasi ya. Artinya gini. Aslinya memang anak perempuan senang berkumpul, hanya karena ini usia masuk pubertas, ya, mulai terjadi perasaan-perasaan yang tanpa disadari anak-anak ibu ini terjadi persaingan. Tapi kalau anak laki-laki itu lebih bersaing lagi, anak laki-laki karena memang di otaknya otak bersaing gitu. Ya, nah sekarang gimana? Apakah kalau misalnya dia berdebat pertikai pada usia-usia kecil ini nanti sampai besar begitu, ya? Menurut riset atau menurut statistik nggak begitu Bu, sampai dia besar nanti ya nggak usah nanti dia mahasiswa Bu, di SMA saja ya itu sudah mulai kompak nanti, insya Allah. Hanya masalahnya adalah ya kita sebagai ibu hanya bisa mendampingi mereka untuk ya menyalurkan atau merilis emosinya. Kita nggak bisa bikin apa-apa, kita nggak bisa membela satu atau anak yang satu, anak yang kedua nggak bisa. Ini kita cuman ingin dampingi dia. Nah, anak-anak perempuan
biasanya memang kalau dia kesal, marah atau punya perasaan negatif, itu paling bagus dia keluarkan. Dia menangis, ya. Nah, sebagai ibu kita hanya bisa mendampingi untuk ya dia bisa angkat emosinya. Artinya kalau misalnya anaknya ibu yang kedua misalnya kita temui dia menangis ya di depan kaca misalnya, kita hanya bisa di samping terus kita kasih nama emosinya. Adik sedih ya. Gitu. Atau kalau kita lihat dia bukan hanya sedih tapi agak marah-marah, adik kesal ya. Atau adik kesal sama kakak ya. Kita menamakan emosinya. Ya. Nah, bisa jadi ada dua nih, dia nangis atau dia ngomong. Nah, kalau dia nangis ya sudah nggak apa-apa, biar aja kita cuman bisa peluk saja, peluk biar nangisnya keluar. Nah, ya. Dan kita nggak usah kasih nasihat apa-apa dulu. Orang yang sedang sedih, orang yang sedang marah dikasih nasihat nggak bisa masuk. Itu otak di depannya itu yang merah tadi yang saya bilang prefrontalnya itu tertutup itu, ditutup oleh otak emosi yang di tengah tadi itu atau limbic system tuh. Tutup. Makanya kita buka dulu otak emosinya itu. Kita cuma peluk-peluk aja, peluk. Ya, mungkin dia nangis, iya bunda aku, aduh kakak begini, gini. Oh gitu ya, oh jadi itu adik sedih ya, oh jadi itu adik marah. Cuman kasih nama emosinya saja. Oh itu yang bikin adik kesel ya, oh iya. Bunda ngerti, bunda paham. Cuman gitu aja. Karena nanti setelah dia selesai menangis, ya ini khusus buat perempuan ya, setelah dia menangis baru tuh ya otaknya yang prefrontal yang kemarin-kemarin mungkin waktu dia belum marah atau sedih kita sudah kasih masukan, kamu itu bersaudara, harusnya kamu itu saling tolong-menolong. Itu baru dia ingat lagi nanti, tapi setelah menangis, setelah dia melepaskan emosi negatifnya. Jadi kita sebagai ibu hanya begitu saja. Suatu ketika kakaknya lagi yang begitu, ya sudah kita dampingi saja gitu. Ya. Kakak sedih ya, kakak marah sama adik ya. Nggak usah tanya kenapanya dulu, kita cuma kasih nama emosinya saja. Kakak marah ya sama adik ya, kakak sedih ya sama adik ya. Gitu. Kita lihat respon dia nangis atau dia tambah marah-marah. Pas tambah marah, waktu dia marah-marah, habis sih adik tuh nggak tahu diri bunda, adik tuh begini. Ah, ibu nggak boleh ngomong apa-apa, diam aja denger aja. Oh, supaya dia lepas dulu emosinya. Kita cuma nampak, oh gitu, oh iya bunda ngerti deh, bunda ngerti gitu. Ya. Nah. Ada satu lagi tips yang kita bisa lakukan ya, yaitu pantang pada saat dia bertengkar, pas di depan dua anak itu kita membela salah satunya, udah diam aja dulu. Cuma pas dia bertengkar kita tanya ada apa nak, kenapa apa yang dipertengkarkan misalnya gitu. Tapi nanti pas dia sudah sendiri-sendiri di kamar masing-masing, baru peran kita sebagai psikolognya mereka ini itu tadi menamakan emosinya. 1, 2, ada suara kan? Masih ada suara? 1, 2, ada? Ada ya, baik. Ini harus dicek-cek suara ini karena online kadang-kadang sinyalnya terganggu ya. Jadi Bu gitu. Jadi kita cuma jadi psikolognya dengerin dia menyalurkan emosinya. Orang kalau sudah cerita tentang emosinya, kesedihan, kemarahan, kekesalannya, itu ya otak yang di depannya mulai terbuka nanti. Karena otak tengah yang sistem saya kasih lihat lagi ya, saya mundur dulu ya. Ya. Otak yang prefrontalnya, kita lihat dulu sebentar ya. Mundur dulu ya Bu ya. Nah ini dia. Ya. Kan bahwa ajaran ibu bahwa kalian harus bersaudara, harus saling membantu, nanti gimana kalau itu kan tuh masuk di prefrontal tuh yang merah tuh Bu. Tapi kan ada otak emosi tuh, yang dia pada saat itu kondisinya dia sedang kesal. Bisa jadi itu masalah hormon juga karena ada anak ibu sudah mulai 9-10 tahun nih. Ya, dibanding waktu dia masih kecil ya. Kemudian sekarang kondisi sekarang stresor makin meninggi. Kenapa? Karena yang tidak terbiasa di rumah ini 24 jam di rumah itu juga membangkitkan emosi. Makanya kita hanya membantu untuk otak emosi itu nanti biar di-off-kan ya dengan cara itu yang menamakan emosinya sehingga dia tahu oh dia saya kesel ya. Nah, baru bisa kalau dia sudah bicara, maka otak prefrontalnya nanti buka lagi ya sudah ya nak, ya kamu istirahat saja, bunda paham, umi paham, ibu paham, kamu sedang sedih istirahat ya, ibu kasih bawakan makanan, bawakan minuman, nanti dia merenung sendiri, prefrontalnya akan terbuka lagi bahwa oh iya itu saudara saya, tadi saya keselnya hanya gara-gara gini, itu nanti terbuka sendiri. Begitu juga nanti anak laki. Ya. Nah kalau anak laki pada saat dia kayaknya bertengkar itu lagi bersaing gitu, ya.
Misalnya dia pasti bersaing tentang benda. Ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Ini punya. Nah, ada beberapa tips juga kalau anak laki-laki seperti itu. Untuk laki-laki ya, itu dia latihan untuk berkompetisi. Anak laki-laki ini. Makanya kita katanya diminta untuk tidak cepat-cepat intervensi, biar aja dulu. Ya. Nah, kecuali kalau dia sudah mulai kasar bicaranya atau sudah mau memukul lah, baru kita boleh bersaing tapi bicara yang santun. Boleh bersaing tapi yang baik, ya, tidak memukul dan sebagainya. Nah, itu baru kita intervensi. Kenapa? Anak laki-laki setiap baru ini punya aku, terus kita pisahin, nanti pas besar waktu dia kerja dia nggak kuat berkompetisi, nggak kuat bersaing. Nah, itu buat anak laki-laki. Kalau anak perempuan kita karena aslinya anak perempuan senang berkumpul, maka kalau dia sedang bertengkar atau bersaing, ya itu dia jarang sekali sampai yang sangat ekstrim, ya. Kecuali kadang yang bikin ekstrim kadang-kadang kita yang masuk di situ. Ya, kita belain salah satu, wah udah itu bisa pukul-pukulan, bisa jambak-jambakan itu. Makanya kalau pas dia sedang bersaing dan kita ada di situ, kita dengarkan baik-baik sebenarnya apa sih yang dibersaing, kasih waktu aja dulu. Mungkin dia sedang belajar berkompetisi bagaimana nanti mengatasinya. Karena nanti kalau di sekolah, ini anak-anak akan bersaing dengan teman perempuan yang lain yang ada tidak cuma satu, ada lebih dari 10 barangkali di kelas, belum lagi sama kakak kelas. Nah, itu latihannya sama saudaranya, Bu. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Ya. Dan menurut saya sampai saat ini ya, kecuali kalau ibunya yang selalu ya kasih masukan-masukan kepada bersaudara ini, memang tuh kakakmu tuh emang begitu tuh, atau si kakak dikasih tahu itu emang adikmu kayak gitu. Itu baru mungkin pas besarnya itu akan jadi dendam-dendaman. Tetapi kalau kita sebagai psikolognya itu anak di rumah, ya, sebagai ibu yang juga menjadi psikolognya anak itu, kita hanya dampingi untuk ya melepaskan atau sistem emosinya ini terkendali, maka ajaran-ajaran yang di prefrontal akan dia ingat lagi, Bu. Ya, jadi kayak gitu ya. Insya Allah nggak usah terlalu khawatir ya, Bu. Ya. Nah, ini kita namanya mendampingi anak, makanya kita akan dampingi mereka lewati hari-hari di kondisi seperti sekarang ya. Selain karena ini anak sudah mau masuk pubertas, ini memang kondisinya seperti ini. Jangankan anak-anak, kita saja yang dewasa yang nggak inget-inget lagi, rajin-rajin kita buka prefrontal kita atau kita isi prefrontal kita, waduh, Bu, itu yang namanya sumber tekanan atau stresor ini banyak sekali. Makanya kita tenang saja, kita pahami saja ya. Gimana, Bu? Baik, mungkin lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Ibu. Boleh, boleh. Bisa kepada Ibu Dian Ihsanti, audionya bisa dibuka. Silakan. Ibu Dian, bagaimana? Jadi bertanya tidak? Kalau tidak, saya lemparkan ke penanya berikutnya. Jadi. Oke. Baik, silakan. Assalamualaikum, Dr. Aisyah. Waalaikumsalam, Ibu Dian ya. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah untuk anak-anak ABK, bagaimana perkembangan otak kanan dan kirinya untuk anak laki dan perempuan, khusus untuk anak ABK. Lalu yang kedua, bagaimana kita menghadapi anak pertama dan anak kedua, khususnya untuk anak perempuan. Karena untuk pengalaman saya memiliki dua orang putri, justru anak pertama itu lebih manja dibandingkan anak kedua. Umur berapa anak pertama, Bu? Kenapa, Dok? Umur berapa anak pertama? Oh, anak yang pertama umurnya 16 tahun. Anak yang kedua berumur 11 tahun. Oh, gitu ya. Saya kira itu aja. Makasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian, terima kasih ya pertanyaannya ya, Masya Allah. Jadi kalau ABK nih, anak berkebutuhan khusus ya, ini tergantung apa yang dia sandang ya, apakah misalnya autism kah, atau misalnya dia Down syndrome kah, atau dia cerebral palsy dan sebagainya ya. Artinya gini, otak ini hampir sama kayak gini juga semua ya, hanya memang yang nanti sering berbeda itu adalah di bagian frontalisnya atau di prefrontalnya ya. Ada beberapa anak-anak ABK yang misalnya otaknya di bagian frontalisnya kekurangan sel otak, atau di oksipitalisnya yang otak di belakang itu kekurangan sel otak ya. Atau misalnya kalau autism itu batang otaknya lebih pendek dibanding anak normatif lainnya ya. Tetapi perkembangan seperti otak pria wanita yang tadi kanan kiri, yang kanannya lebih dominan pada pria, itu juga berlaku pada mereka. Hanya memang ya akan berbeda di proses
penyambungan sel otaknya. Jadi kalau kita misalnya ajarkan anak normatif, kita ajarkan buang sampah pada tempatnya mungkin 3 kali, itu sambungan otaknya sudah lebih banyak dan dia sudah mulai dari tahu jadi paham. Ya. Anak yang berkebutuhan khusus karena memang ada gangguan atau ada hal-hal di sel otaknya yang berbeda dengan anak normatif. Maka ajaran-ajaran yang kita berikan pada anak-anak ABK itu harus lebih banyak lagi atau lebih sering lagi, sehingga sambungan otak mereka baru dia dari tahu sampai ke paham itu cukup lama untuk harus diingatkan atau diulang ya. Masukkan tempat sampah di sini ya sayang, masukkan tempat sampah berkali-kali bahkan bertahun-tahun bisa jadi. Ya. Tapi bahwa dia ABK anak berkebutuhan khusus yang laki-laki, iya tetap otak kanannya yang berkembang duluan. Makanya saya sering sekali perhatikan anak-anak ABK pun dia laki-laki, dia tetap anak yang bermain, ya lebih ngerti tentang gadget loh, ya. Kemudian lebih imajinasi, lebih banyak intuisinya. Itu karena memang otak kanannya juga berkembang. Hanya memang itu tadi ada beberapa hal yang membutuhkan mengajarkan atau memberikan masukan-masukan pada anak ABK itu harus lebih sering ya dilakukan dibanding anak normatif ya. Nah, kemudian kalau tadi Ibu tanya tentang anak perempuan Ibu ya. Ini kan yang satu udah 16 tahun, yang satu 11 tahun ya. Ini kan memang jarak lahir juga cukup jauh ini ya. Dia berapa nih? 5 tahun ya, 4 sampai 5 tahun. Biasanya memang di teman-teman psikolog itu ada istilah ya, kalau punya anak yang tahun kelahirannya itu sekitar 4 tahun ke atas, itu disebut ini berarti Ibu kalau punya anak 2 dengan satu 16, satu 11 tahun, berarti Ibu disebutnya fenomena 2 anak tunggal. Ibu punya anak tunggal 2 sebetulnya, karena berbeda di atas 4 tahun ke atas. Makanya kalau kita mau punya anak memang bagus itu tadi ya sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah, perbedaannya sampai 3 tahun. Tapi di 4 tahun ke atas nanti akan seperti ini. Ya. Jangan heran juga dia akan terjadi persaingan, tetapi ketahuilah nanti semakin dia usia dewasa, semakin dia kompak, semakin dia sangat mendukung gitu. Asal kita sebagai ibunya tidak boleh membanding-bandingkan atau misalnya kita ya mengomporin dia gitu. Yang tadi saya tadi kasih contoh, misalnya kita bilang sama adiknya kita bilang emang tuh kakakmu emang begitu tuh, dia tuh begini. Itu yang bahaya. Itu yang akan masuk ya program-program dendam, program-program kecemburuannya yang lebih tinggi ya. Kita cuma bisa jadi psikolognya dia untuk itu tadi menamakan emosinya supaya sistem limbik yang emosi ini bisa off sehingga ajaran-ajaran kita masuk di prefrontal atau ajaran yang kemarin-kemarin sudah di prefrontal itu terakses kembali. Ya cuman gitu aja, adik sedih ya. Biarkan dia cerita gitu. Kalau dia nggak bisa cerita, dia nangis, ya sudah kita peluk aja dulu. Ya, kadang-kadang ada kasus-kasus lain, misalnya anak ini kan sedang mau ujian nih, kemarin-kemarin ujian. Ada termasuk anak saya yang bungsu sedang ujian karena dia SMP, dia ragil. Suatu ketika dia susah banget belajarnya. Saya pun nggak bisa apa-apa, nggak bisa bantu karena pelajaran anak sekarang saya nggak tahu, nggak paham. Dia cuma bilang, Ibu, aku sedih banget, susah banget pelajarannya. Kita cuma bilang, iya susah ya nak ya. Ibu paham ya nak, Ibu paham kalau kamu susah ya nak. Dia cuma nangis peluk, udah nangisnya agak lama, setengah jam. Kita belai-belai aja. Pada saat kita belai-belai itu ya kita mulai doakan, bacakan salawat. Karena kita susah juga kalau anak lagi nangis kita suruh istighfar nak, istighfar, susah dia. Lagi nangis suruh istighfar, susah dia. Ya, makanya kita aja yang belakangnya kepalanya kita usap-usap, apa kita doakan, ya Allah angkat sedihnya anakku, ya Allah angkat takutnya anakku. Ya kita sambil melakukan itu gitu. Nah, setelah setengah jam dia nangis dan kita juga sudah doakan, apa yang terjadi? Itu plong otaknya itu. Jadi dia ingat kembali pelajaran. Oh iya Bu, aku ingat sekarang Bu, aku ngerti sekarang. Dia kembali gembira gitu. Tanpa kita harus ya provokasi. Emang itu guru kamu tuh emang kalau ngajarin nggak enak banget, jangan gitu. Itu yang membuat marah ya, membuat kedendaman ya. Jadi sekali lagi ya, kita kalau punya anak, kita sebagai psikolog yang mendampingi untuk mengenali emosinya dan menyalurkan emosinya ya. Jadi kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik Bu Yas. Ya baik Ibu, bisa
ditambah lagi? Mangga, Baik, silakan. kami persilakan kepada Ibu Umik yang Banyak sudah waktunya kok. membuka. Silakan dibuka audionya. Ibu Umik, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Aisyah, salam dari Canberra, Australia. Hah? Dari siapa? Saya Halo? salam dari Canberra Bu Aisyah. Oh, Masya Allah, Bu Umi di Canberra. Iya. Wah, jam Dapat berapa share di sana? dari teman. Iya, sekarang jam 2. Siang ya? Alhamdulillah bisa ngobrol langsung sama Bu Masya dokter ini. Allah, Masya Allah, Ibu Umi. Iya. Mangga. Saya punya pertanyaan ini agak apa namanya menggelitik pikiran saya. Baik. Saya punya 2 putra. Ya. Yang satu menjelang remaja, yang satu masih Umur berapa yang pertama? Umur berapa yang pertama? Mau 12 ya, mau 13 dia. Ya. Apa nih? SMP ya? Sudah SMP ya? Sudah SMP. Junior high school ya di sana ya? Ya high school. Dan Terus? itu yang kedua, maaf Bu, yang kedua kelas 5. Kelas 5 ya? SD, ya. Itu umur berapa? 10 ya? Berapa? 10 mau 11. Ya, baik. Ya. Ini saya mendapatkan keduanya ini kayaknya karakternya beda-beda. Ya, pasti. Yang satu itu serius banget, yang satu santai banget gitu ya. Yang serius yang mana? Yang pertama? Yang pertama. Iya. Nah ini saya bingung bagaimana cara memfasilitasi keduanya ini ya. Misalnya yang pertama nih kalau soal belajar aja, dia takes everything seriously gitu kan. Ya. Salah satu aja tuh kayaknya dia stres banget gitu. Iya, betul. Sementara yang kedua itu ya dia ya aku udah selesai ya udah dia nggak pikir mau kayak gimana gitu. Nah itu juga dua-duanya mengkhawatirkan saya. Yang satu terlalu stres, yang satu terlalu santai. Nah ini gimana cara berkomunikasi dengan mereka supaya pesan saya itu nyampe ke otak mereka dengan baik. Iya. Ya, baik. Iya, gitu. Ya. Makasih dokter. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, Masya Allah, udah lama ya di Canberra ya. Ya. Sudah 4 tahun dokter ya. Alhamdulillah. Anak-anak lahir di mana? Anak-anak lahir di Indonesia. Saya sedang candidature di sini ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Baik. Iya. Di negeri orang ya, Bu. Lockdown di negeri orang. Iya. Baik. Ya, jadi gini ya. Kalau kita punya anak itu pasti wataknya berbeda, ya wataknya berbeda itu pasti. Ya, nah tadi Ibu cerita yang pertama ini serius. Ya, ini watak ini kalau kita lihat di gambar otak ya, mudah-mudahan Ibu masih terbuka ya slide otak ya. Itu ada namanya paritalis, lobus paritalis. Di situ program otak. Dan itu Allah yang berikan. Jadi ini anugerah dari Allah. Satu, yang pertama itu tadi Ibu kasih highlight-nya itu adalah serius. Ya memang dia adalah di dalam paritalisnya itu Allah kasih program hasrat sempurna. Jadi dia harus melakukan apa-apa dengan sempurna. Makanya serius dia. Ya. Dan ciri khasnya pemikir dia, apa-apa dipikirin dulu, ditimbang-timbang, masak-masak. Dia nggak mau ambil keputusan yang cepat. Ya, dia nggak mau gegabah, dia sangat serius. Ya, hidup ini serius. Nah, itu sudah ada itu programnya dari sana dari Allah. Ya. Nah, kalau yang satu santai, itu bisa jadi ya dia itu memang hasrat yang gembira atau orang spontan. Ya, hari ini. Ya, nah. Nomor satu yang harus kita tahu bahwa Allah yang memberikan watak ini, ya, memang di dalam paritalis itu watak itu ada kekuatan dan ada kelemahan. Ya. Jadi di dalam sel otak. Di dalam sel otak itu ada memang program-program kekuatan dan program-program kelemahan. Itu sudah ada itu. Jadi bukan ajaran Ibu. Ya, satu serius banget, satu enggak serius itu bukan ajaran Ibu. Jadi orang tua kadang-kadang merasa saya salah didik, bukan. Nah, tetapi ajaran-ajaran kita ini akan masuk di otak yang merah. Ya, atau otak yang merah itu. Nah, artinya ya pada saat kita tahu bahwa watak anak itu serius, ya, yang nanti akan diajarkan pada anak ini adalah kalau bahasa kita secara populer jangan serius-serius amat jadi gitu ya. Artinya tidak semua di dunia ini dihadapi dengan sempurna gitu. Dan tidak semua manusia semua wataknya sempurna. Itu paling kita ajarkan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan saja.
nanti lama-lama juga dalam kehidupan umurnya, bertambah umur pengalamannya, itu nanti masuk pengalamannya di frontalis itu, dia akan belajar bahwa oh ya tidak semuanya orang sesempurna dan saya juga boleh sempurna banget, itu nanti jadi perfeksionis malah jadi kelemahan. Ya, nah nanti si kecil juga itu nanti akan ada pelajaran bahwa memang saya orangnya spontan, gembira, dia gembira tuh, santai, ya kayaknya nggak ada masalah, sebenarnya dia tetap ada masalah, tetap. Tetapi kalau dia terlalu ekstrim memang jadi kelemahan, ya. Karena salah satu kelemahannya orang yang tipe gembira tadi itu apa namanya? Kalau kita bilang slordah ya. Kemudian jadi berantakan, buru-buru, main asal ambil keputusan, nanti dia nyesel, nah itu. Kelemahannya orang serius juga ada. Kelemahan orang serius itu tadi lama ambil keputusan, takut salah, ya kan? Terlalu perfeksionis. Nah, itu juga ada semua di paretalis itu, ada semua. Hanya kalau kita sebagai orang tua sudah tahu bahwa oh itu program watak ada di otak toh ya. Nah, kita udah tenang aja dulu, Bu. Tenang aja. Dua-duanya baik semuanya, dua-duanya baik. Nggak ada yang nggak baik, dua-duanya baik karena memang itu watak yang Allah ciptakan. Nanti Ibu boleh juga lihat di YouTube saya yang tentang watak atau karakter ya, itu. Nah, kita membantu untuk mengenali anak bahwa oh itu watak kamu kayak gitu. Ini aja watak yang berbeda ini nanti kalau Ibu ajarin buang sampah itu beda banget nanti, Bu. Si kakak yang serius waktu kita ajarin buang sampah pada tempatnya, dia sungguh-sungguh buang sampah pada tempatnya, benar-benar dia ambil sampah, dia jalan ke tempatnya, dia taruh baik-baik benar-benar. Si adek karena watak gembira, santai atau spontan, dia buang sampahnya bisa dilempar dari jauh tuh kayak orang mau main basket kayak gitu, Bu. Tapi itu kan tetap sama, buang sampah pada tempatnya. Cuman karena perbedaan watak di lobus paretalis, maka ya apa yang kita ajarkan dikerjakannya dengan cara berbeda. Nah itu, ya itu watak. Jadi Ibu tetap harus tenang saja, nikmati. Dan watak itu genetik. Makanya nanti coba Ibu deteksi, anak pertama tuh turunan siapa wataknya, dan anak kedua turunan siapa. Atau mungkin kombinasi atau ayah ibunya. Kalau ayah ibunya, kok saya rasanya nggak kayak gini, itu mungkin kakek neneknya, udah itu watak Kayaknya itu yang pertama keturunan saya tuh, Bu. Waduh, udah langsung tahu kan? Iya. Ibu rasa nggak waktu kecil tuh pusing kepalanya karena selalu mau sempurna? Iya. Iya, kira-kira kayak gitu. Iya, karena Ibu mikir. Tapi sementara ayahnya santai banget. ya, memang Ibu akan berpasangan dengan orang yang santai. Ibu kalau dapat pasangan yang orang yang kayak Ibu juga, aduh selesai deh, Bu. Oh iya, benar. Emosi Jadi saya turunnya artinya sama gini, dia aja. berjalan dengan waktu, Ibu rasa nggak? Ibu rasa nggak? Ya, Iya. berjalan dengan waktu, Ibu rasa nggak target-targetnya Ibu bisa turunkan? Karena Ibu kan orang perfect ya, jadi Ibu punya target. Ya. Ini anak Ibu nih yang pertama ini kalau misalnya dia udah target matematika 100, dapat 80 aja nangis, Bu. Oh iya. Iya. Sampai saya disuruh email gurunya untuk ujian ulang katanya. Iya. Padahal buat adeknya, 80 nangis, saya aja 60 nggak apa-apa, kan gitu. Ya, karena, bener banget dokter. Iya, ya itu watak nggak apa-apa, itu ada di otak paretalis, Bu, nggak apa-apa, tenang aja. Karena nanti pas dia ini watak soulmate nih antara dua anak Ibu. Suatu ketika dia sudah dewasa, bikin perusahaan ini watak soulmate banget. Satu yang konseptor, satu yang nanti PR-nya, Bu. Gitu. Iya. Iya. Ini asik banget punya anak dua kayak gini yang dia sudah saling membackup. Ya, ini soulmate ini nggak bisa. Ini kadang kalau misalnya karena anak laki ya, deket-deket berantem, dia jauh kangen-kangenan itu, Bu, kayak anak kembar nanti. Iya, tapi emang saya lihat mereka kompak banget sih, Bu. Iya, karena soulmate. Satu yang konseptor, satu yang ngomong gitu. Kadang-kadang atau kadang misalnya kakaknya yang mikirinnya sesuatu, adiknya yang ngomong sama orang tuanya. Bener. Gitu. Iya, ini keren banget. Jadi artinya kita harus terima dulu anugerah bahwa oh ini watak ada di otak anak kita. Ibu nggak usah merasa saya nggak ngajarin anak saya yang kedua itu slorde, kok dia slorde? Emang bukan ajaran Ibu. Di anak yang spontan dia punya kelemahan kan itu berantakan. Nah kita bisa masukkan sedikit di otak prefrontalnya itu yang ajaran kerapihan. Kita ajarin juga. Goalnya adalah dia akan bisa rapi sedikit. Kan lumayan, Bu. Kakaknya nih, ya nggak, Bu? Kakaknya nih kalau pakai handuk, habis pakai handuk, handuknya tempat handuk rapi kan, Bu? Yang kakak. Iya, ya? Iya. Kalau yang adik bisa dilempar kan, Bu? Suka sebaliknya juga. Tetap, ya,
Tetap harus diajarin, Nah, taruh handuk di sini. Walaupun tidak rapi-rapi banget, tapi itu sudah diajarin, berarti ibu udah sukses. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita nanti sudah kenal watak anak, ibu tenang. Kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Ah, itu kerennya tuh. Ya. Itu untuk Jadi bangun komunikasinya kayak gimana, Bu Dokter? Oh, jadi gini, kalau anak yang serius itu dia di otaknya itu di lobus parietalisnya itu selalu isinya bertanya tentang kenapa, mengapa, apa tujuannya gitu. Mengapa begitu? Artinya karena otaknya selalu mengapa, maka kita membangun komunikasinya itu menjawab pertanyaan mengapa dia. Iya. Iya kan? Nah, kalau yang kakek adiknya kedua itu lebih simpel, dia lebih senang siapa. Siapa yang misalnya ada pelajaran gitu ya, kan lebih cenderung mengapa kok Thomas Alva Edison mau menemukan listrik saat itu? Kalau si adik, siapa sih yang nemuin listrik gitu? Siapa sih Thomas Alva Edison? Anaknya siapa sih ya begitu? Jadi yang kedua tuh nuansanya siapa ya terus. Atau yang kedua kalau ibu mau ngajak dia dengar ceramah, dia tanya pertama siapa yang kasih ceramah. Karena itu watak spontan tuh selalu tanya siapa. Tapi kalau watak yang tadi yang saya anak pertama yang namanya watak pemikir atau hasrat sempurna, dia selalu kenapa ya. Anak pertama karena dia watak sempurna pemikir, dia itu temennya nggak banyak. Tapi temennya walaupun nggak banyak dia sangat akrab. Kalau dia punya teman 1-2 tapi itu sangat akrab. Ya. Kalau yang kedua itu semua orang kenal. Ya, benar cuman banget, tidak Dokter. seakrab kakaknya. Iya. Tapi nggak seakrab kakaknya gitu. Ya, jadi dua-duanya anak pertama kan senang di rumah kan, Bu, lebih senang di rumah kan, senang di kamarnya. Iya, senang di kamarnya sendirian. Iya. Karena dia pemikir, dia dialog sama diri sendiri. Itu memang calon-calon ilmuwan, ya. Itu seperti itu. Kalau kakak itu, kalau adik calon PR, calon marketing, calon pemimpinnya dia gitu. Iya. Ya, nah, tapi ingat Bu, pokoknya apapun wataknya, anak laki-laki itu kalau dia banyak kegiatannya di luar rumah, maka malam susah bicara karena tadi itu 7.000 kata tadi. Bahkan si kakak mungkin yang 5.000 ngomongnya lebih sedikit dibanding adik, ya kan? Makanya sekarang untung karena ada di rumah, makanya kita lebih mudah sekarang bicara sama anak laki-laki karena 7.000 katanya itu dia ada di rumah gitu. Ya, hanya itu tadi kita kalau sama anak laki-laki malam kita pokoknya ada 2 pada anak laki-laki, pantang nasihati anak laki di malam hari. Dia cuma bisa dengar nggak bisa jawab. Oh iya. Ada lagi 2, apapun wataknya ada lagi ya. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Anak laki kalau mau dinasihati harus makan dulu. Oke. Itu laki-laki. Ya. Mumpung ibunya di rumah, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi itu tadi ya, selamat ibu 2 anak langsung ada 2 watak sama dia. Makasih banyak Bu Dokter ya. Alhamdulillah informatif ya, sekali Ibu Bu nanti Dokter. bisa lihat modul-modul saya yang tentang watak atau karakteristik ya. Iya, baik insya Allah. Ya. Makasih banyak Bu Dokter. Alhamdulillah. Jazakillah khairan Bu Umi. Ya Allah, salam semua teman-teman di Canberra ya. Iya, insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Iyos. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, Ibu. Baik, halo. Enggak? Iya. Ya. Ini ada pertanyaan dari chat dari Ibu Wahyu Astuti. Dia ingin bertanya, saya punya anak lelaki umur 8 tahun. Jika diingatkan marah-marah dan masih dengan alasan masih ingin bermain, padahal kegiatan tugas dari sekolahnya belum tuntas. Bagaimana cara mengatasinya? Demikian, terima kasih. Ya, baik. Ini anak laki-laki memang unik otaknya ya.
Anak laki itu main, memang otaknya main aja terus itu ya. Tapi harus tahu kenapa anak laki-laki Allah kasih otak bermain itu tadi, karena otak kanannya yang dominan tadi, otak bermain. Ya, itu supaya apa? Supaya anak laki-laki nanti pas dia bekerja itu adalah bermain. Dan buat anak laki, belajar itu bermain. Maka kita ada yang harus tips-tips yang memang tips inovasi namanya ya. Dia bermain atau dia belajar. Jadi kalau dia lagi bermain, kita harus bilang bahwa oh dia lagi belajar. Gitu. Saya sering kepada anak laki-laki saya kalau lagi bermain, saya suka bilang, oh kamu lagi belajar ya? Ini Bu, game online ini dia sebut ya. Oh iya kamu lagi belajar main game online itu gitu. Ya itu dulu gitu supaya ibu rileks. Kan ibunya nggak boleh tegang. Di dalam ilmu vibe atau ilmu getaran, kalau seorang ibu tegang, anaknya 3 kali tegang. Seorang ibu cemas, anaknya 3 kali cemas. Seorang ibu tenang, anaknya 3 kali tenang. Itu makanya mengapa kita bikin tenang dulu diri kita. Ya, bahwa kalau anak lagi bermain, harus kita bilang, oh dia lagi belajar. Ya, kan? Kebalikannya kalau dia lagi belajar, oh dia lagi bermain. Itu harus masuk itu, supaya nggak kepotong itu. Ya, nah itu dulu. Nah, kemudian, kenapa dia marah-marah? Bisa jadi karena kita marah ibunya. Makanya dia 3 kali marah. Makanya kita tenang dulu, istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau dia lagi main, kita bilang, oh dia lagi belajar. Nah, nanti pada saat kita mau ajak musyawarah, itu harus pakai Ali Imran 159. Ya, maka karena rahmat Allah, engkau berlemah lembut pada mereka. Nah, disuruh lembut nih ngomongnya nih. Tapi itu rahmat Allah. Ya, itu bukan bawaan lahir ibu-ibu itu lemah lembut sama anak kandung itu. Itu rahmatnya Allah. Ya, kemudian apa dikatakan oleh Allah di situ bahwa ya sekiranya engkau keras dan berhati kasar, dia akan menjauh darimu. Wah, itu tadi makanya yang tersusah tuh suruh ngapa-ngapain itu susah nanti. Dia menjauh malah senang keluar ya. Untung sekarang lagi lockdown nggak boleh keluar ya. Terus apa lanjutannya? Ya, ibu merasa nih saya sudah lembut nih, udah sering lembut sama anak, tapi dia songong banget tuh anak masih membantah banget. Di situ di dalam ayat itu ada lanjutannya, maka maafkan mereka. Jadi ibu harus bilang tuh, ibu udah merasa lembut sama tuh anak, tapi tuh anak masih membangkang, ibu ajak dia belajar, dia masih marah-marah, ibu harus bilang, ya Allah saya maafkan dia, ya Allah, sebut nama anaknya tuh. Ya Allah saya maafkan dia, ya Allah, sebut namanya, Fulan bin Fulan. Ya, di ayat itu ada sambungannya, dan mohonkan ampun baginya. Jadi kita minta, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Ya saya sudah ajak suruh ampuni dia, ya Allah, anakku. Sebut namanya, Fulan bin Fulan yang lengkap. Jadi kita bermohon pada Allah untuk memberikan rahmatnya supaya kita lemah lembut. Kenapa? Karena kita ingat kalau kita keras dia pasti keluar. Hati-hati, banyak di luar banyak musuh. Ada narkoba paling susah tuh. Ya. Kedua, maafkan. Jadi kita bilang ya Allah saya maafkan dia, ya Allah sebut namanya tuh. Ya, mohonkan ampun baginya. Ya Allah ampuni dia, ya Allah. Nah, baru ayat itu lanjutannya adalah ya dan bermusyawarahlah pada mereka. Ya, tentang sesuatu hal. Nah, baru ibu ajak nak. Ya, nah, jadi kalau ibu mau minta dia suruh ngerjain tugas, itu lakukan itu dulu, minta lemah lembut, maafkan dan ampun, mohon ampun ya. Jadi kita sebagai perantara ibunya kita mohon pada Allah untuk ampuni ini anak. Nah pada saat kita melakukan proses itu Allah akan memberikan petunjuk sama anak itu. Ya, nah tinggal kita baru musyawarah ya. Ya nak, ini ada tugasnya gimana? Bunda percaya sama kamu bisa atur waktu, ya main oke, belajar oke, ya main juga belajar juga bermain. Kita bisa ngomong kayak gitu, ya. Memang ini rasanya nggak mudah, makanya kita harus ya minta rahmat Allah untuk bisa lembut kayak gitu. Saya alhamdulillah ya karena punya 4 anak laki-laki dengan mulai sama seperti ibu dulu. Oh, bisa bertanduk gitu kalau nggak belajar banyak tentang ini. Makanya karena Allah juga tadi sudah bilang laisa zakaru kal unsa, tidak sama laki-laki sama perempuan. Makanya kita belajar sekarang bahwa oh anak laki-laki gitu. Belajar itu bermain itu belajar. Ya sudah ya, makanya oh kita mau ajak dia musyawarah itu pakai Ali Imran 159. Ya, Bu. Insyaallah ini bisa jadi tips buat Ibu ya. Makasih. Bu Wahyu Astuti ya. Insya Allah Bu. Menyenangkan punya anak laki Bu. Ya baik Ibu Yos. Baik Ibu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Mungkin Ibu akan menutup kajiannya terlebih dahulu. Ya baik, jadi sekali lagi keluarga itu investasi akhirat kita ya.
Jadi investasi ya itu tidak hanya menguntungkan secara keuangan ya, tapi juga betul-betul kita menciptakan atau kita membuat sebuah tanam modal pada anak-anak untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh, ya, taat beribadah, sehingga menyelamatkan kita sebagai orang tuanya nanti di akhirat ya, insyaallah. Dan ayo kita ya sekuat ya rajin menginvestasi akhirat. Ya, insya Allah bermanfaat, insya Allah. Dan ingat juga investasi akhirat kita berupa zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf, ya, hibah. Nah, itu juga harus kita lakukan. Ya. Dan kapan ada kita kesulitan memberi bimbingan pada anak, itu tadi kita langsung tuh zakat, infak, sedekahnya mulai kita perhatikan. Ya. Baik, terima kasih. Maaf lahir batin, ya. Maaf segala kekurangan, ya. Insyaallah bermanfaat ya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita dan dapat kita kembangkan serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang telah menyempatkan waktunya memberikan saya tutup informasi bahwa Masjid Nurul Amal membuka nasi paket sembako bulan Ramadan MNA Kediri, paket 100.000 dan dapat ditransfer ke rekening Syariah Mandiri. Nanti akan ada flyernya di layar dan dapat dikonfirmasi pada Ustadz Hilman. Kajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayangku.